Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifal. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menambahkan fitur, yaitu fitur edit email. Kalau kemarin kita telah membahas bagaimana cara mengganti password, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengganti email. Nah, untuk itu sekarang teman-teman bisa dibuka dulu project sebelumnya. Nama projectnya adalah, untuk yang di saya itu tutorial Firebase. Oke, kita buka di new window. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah activity baru, karena di sini kita akan membuat sebuah fitur baru, otomatis kita harus membuat sebuah activity baru. Nah, kita masuk ke apa ini? Package utama, kemudian kita klik kanan. Nah, kita klik new, kemudian kita pilih activity. Nah, kemudian kita pilih yang empty activity. Nah, di sini kita ganti nama activity-nya menjadi change email activity. Oke, selanjutnya kita bisa klik finish. Oke, kita tunggu sebentar sampai proses Gradle-nya selesai. Ini sedikit lama ya teman-teman, karena internet saya yang tidak stabil, karena sekarang saya berada di kampus. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat layoutnya. Nah, di sini kita bisa masuk ke res, kemudian layout. Nah, di dalam layout kita pilih yang activity underscore change underscore email. Nah, di sini kita akan membuat dua card view. Yang pertama untuk kita memasukkan password. Jadi sebelum kita mengubah email, kita harus memverifikasi password kita. Nah, kita harus memasukkan password kita, kemudian setelah passwordnya berhasil benar, dia akan langsung menuju ke halaman untuk ke card view untuk memasukkan email yang baru, seperti itu. Jadi kita untuk layoutnya sepertinya sama, hampir sama seperti di video sebelumnya yang change password ya. Nah, di sini kita bisa copy aja langsung, Ctrl A Ctrl C, kemudian kita masuk ke change email, Ctrl A Ctrl V. Nah, untuk yang card view yang pertama ini yang paling atas, nah di sini kita ganti dulu ya, untuk konteksnya kita ganti ke change email activity. Kemudian untuk yang pertama ini kita ganti cdv underscore input underscore password. Kemudian ada linear layout. Nah, di sini kita disuruh kita ganti di sini masukkan password Anda. Nah, kemudian untuk edit text-nya kita ganti menjadi edt input password. Kemudian masukkan password di sini. Kemudian di sini ada btn, ada buttonnya, kita ganti menjadi submit. Oke, di sini btn input password. Oke, ini untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah cdv underscore new email. Oke, di sini untuk yang text view-nya masukkan email baru Anda. Kemudian di sini untuk passwordnya kita hapus karena hanya membutuhkan email ya. Hapus, kemudian untuk edit text-nya ganti email. Oke, di sini input type-nya kita hapus karena di sini adalah teks. Ini adalah email, kemudian buttonnya adalah button save new email. Oke, di sini kita klik buttonnya, biarkan namanya adalah save. Jadi seperti ini.
Pertama kita buat card view yang pertama untuk memasukkan password. Kita bisa copy dari activity dari layout sebelumnya. Nah, di sini namanya card view underscore input underscore password. Kemudian di dalamnya kita ada sebuah text view yang isinya itu untuk memasukkan password. Nah, di sini masukkan password Anda. Kemudian setelah password berhasil atau benar, submit. Nah, nanti kita buat card view berikutnya yang akan ditampilkan. Nah, untuk yang ditampilkan di layar sekarang itu adalah card view yang untuk memasukkan emailnya. Untuk yang memasukkan passwordnya di sini visibility-nya adalah gone alias disembunyikan. Nah, untuk yang emailnya kita hanya membuat satu juga untuk email. Oke, kemudian ada button save. Jadi seperti itu. Jadi selanjutnya sekarang kita bisa masuk ke change email activity. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita membuat activity ini menggunakan binding, yaitu private let init var. Binding. Kita masuk ke binding activity change password. Salah ya. Binding activity change email binding. Oke. Kemudian di sini kita let init var out Firebase, kita panggil untuk Firebase-nya seperti biasa. Kemudian di bawah super onCreate ini kita tuliskan binding sama dengan activity change email binding dot inflate. Nah, isinya lewat inflator. Nah, kenapa di sini saya muncul otomatis? Karena di sini saya menggunakan plugin yang namanya adalah Copilot. Nah, terus di sini kita tuliskan binding.root. Oke, selanjutnya di sini kita bisa memanggil get instant untuk outnya. Nah, seperti ini. Oke, Firebase get instant. Oke, kemudian kita buat sebuah variabel untuk user. Jadi kita ini variabel untuk user yang sedang login. Kemudian selanjutnya kita bisa panggil binding dot btn input password, kemudian set on click listener. Nah, jadi tapi sebelumnya di sini kita buat dulu untuk tampilan card view-nya itu tampil gitu. Jadi kita panggil dulu binding cdv input password dot visibility view. Ini untuk yang input passwordnya kita jadikan visible, dan untuk yang input emailnya input email cdv new email itu visibility-nya adalah gone. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa panggil untuk button yang dia menginput password. Nah, di sini kita bisa panggil untuk edit text-nya binding edt input password. Dia adalah sebuah teks to string. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa menggunakan if. Kita buat pengkondisian if. Di sini kita bisa buat variabel ya, var ya, var password sama dengan. Jadi di sini bisa kita panggil if password is empty. Oke, kita lakukan binding. Nah, kita buat seperti ini. Binding sini binding pass
edt input password is error. Oke, untuk pesannya adalah password tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong. Kemudian di sini bawahnya ya, password request fokusnya kita buat, kemudian kita kasih return. Oke, set on click listener. Kemudian selanjutnya ketika ini sudah dicek, kalau misalkan kosong itu password tidak boleh kosong. Dan di sini kita kasih else. Oke. Nggak usah pakai else. Sepertinya kita nggak perlu pakai else. Kemudian di sini kita bisa panggil untuk pengecekan passwordnya. Di sini kita buat kredensial cek password. Oke, di situ kita bisa lihat dari project sebelumnya ya. Di sini kita pakai activity reset password. Di sini di sini ya, set password activity. Nah, kita lihat untuk kredensialnya. Nah, di sini kita pakai yang ini ya. Teman-teman bisa copy dari user.let sampai dengan penutupnya sampai sini. Di sini kita gunakan kembali untuk kredensial cek passwordnya. Kemudian kita balik lagi ke check email activity. Kemudian kita paste di sini. Nah, di sini untuk out passwordnya kita ganti menjadi password pass. Kemudian di sini, kita ganti. Di sini nanti ketika passwordnya berhasil atau password yang dia masukkan itu benar, nah nanti kita akan mengubah visibility-nya untuk yang input password menjadi gone dan untuk yang new email itu menjadi visible. CDV input password itu gone. Nah, CDV new email itu visible. Kemudian untuk pesannya di sini, nah karena di sini kita adalah edt input password. Nah, jadi edt input password salah. edt input password. Oke, sampai sini sudah berhasil untuk mengecek passwordnya. Kemudian selanjutnya kita bisa panggil lagi untuk bindingnya ya. Di sini di luar penutup user.let atau di luar ini ya. Di luar penutup binding di sini, di bawah sini kita panggil lagi untuk panggil button save new email. Nah, di sini kita bisa panggil binding btn save new email, set on click listener. Nah, kemudian di dalamnya di sini kita bisa panggil dulu, kita panggil buat variabel dulu var new email. Email. Oke, sama dengan binding edt input new password confirm. Di sini adalah email ya. Oh, ternyata kita belum ganti untuk sing emailnya di sini. edt. Nah, di sini edt new email. Oke, kemudian kita balik lagi. edt new email. Dia adalah teks. Kemudian toString. Oke, selanjutnya di sini kita buat pengecekan. Di sini kita cross check emailnya itu nggak boleh kosong, terus emailnya itu harus berupa email yang valid. Nah, di sini kita cek, sini new email. Nah, di sini kita ganti ya untuk send on click listener-nya supaya nggak bentrok sama yang atas. Di sini kita ganti, di sini adalah namanya set email, add di sini. Nanti di sininya kita ganti menjadi add
add set email. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita cek apakah passwordnya kosong atau tidak. Nah, jadi kalau misalkan email, kalau misalkan emailnya kosong, dia akan menampilkan pesan error email tidak boleh kosong. Kemudian selanjutnya kita buat untuk emailnya tidak dengan pattern gitu. Nah, sini kita bisa lihat ketika kita register ya. Nah di sini kita bisa cek untuk emailnya, email empty, kemudian kita bisa copy ya, ini pattern, kemudian oke, sudah cukup ya, 2 aja di sini, kita paste di sini. Sini namanya bukan email tapi new email, menjadi if tanda seru patterns email address matcher new email matches. Nah, di sini kita binding untuk edt new email, kemudian di sini juga edt new email. Oke, untuk returnnya oke, set email kita rapihkan dulu ya. Oke, di sini sudah nggak error. Baterai saya low ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kalau udah nggak error, kita bisa buat kredensial untuk ganti emailnya di sini. Kredensial untuk ganti email atau nah di sini kita bisa panggil user.let. Oke. Kemudian kita panggil sebentar. Kita panggil user.update email. Oke, kemudian sini add complete listener. Nah, di sini kayak sepertinya ini U-nya besar ya. Oh, bukan, kita Z. Nah, seperti ini update email. Di sini kita panggil new email. Kemudian add complete listener. Nah, di sini merah kita kasih tanda ini aja, nullable untuk yang usernya di atas. Kemudian di sini kita buat pengkondisian if it is successful. Oke. Karena di sini adalah masih default adalah it ya. Dan di sini kita akan membuat sebuah toast. Oke, this. Oke, di sini adalah email berhasil diubah. Oke, kemudian selanjutnya kita akan buat dia nginten atau akan buat dia untuk berpindah halaman ketika emailnya berhasil diubah. Selain menampilkan toast, dia juga akan berpindah halaman. Jadi kita start activity intent. Nah, di sini kita bisa panggil this dari activity sekarang menuju ke fragment user. Di sini namanya apa? User fragment, cancel. User fragment 3.2 class.java. Kemudian di sini kita kasih finish untuk mendestroy activity sebelumnya. Oke, sampai sini kita berhasil. Kemudian di sini karena ada if, kita kasihkan else. Nah, di sini else toast make text. Nanti jika ada pesan error yang dari si Firebase-nya, dia akan ditampilkan seperti itu. Oke, selanjutnya sekarang kita bisa coba running ya. Kita coba running dengan emulator. Oke, kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Proses menyalakan emulatornya.
Oke, mungkin agak sedikit lama karena baterai saya di sini juga low. Dan di sini juga sedang hujan. Jadi mohon maaf jika suaranya agak kurang jelas karena kan saya di sini di kelas sedang hujan dan juga banyak orang gitu. Oke, kita tunggu si proses Gradle. Agak nge-lag ya ini karena banyak aplikasi yang sedang berjalan. Oke, di sini kalau dilihat penggunaan RAM-nya itu full. Oke, kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Oke, selesai proses installnya. Kita masuk ke dalam aplikasi. Oh iya, ada yang lupa ternyata ya. Kita belum menambahkan untuk button ganti email. Di sini kita login dulu ya. Sorry, m.rival282@gmail.com. Kemudian passwordnya adalah 1 sampai 6. Kita login. Nah, di sini kita lupa menambahkan satu button lagi. Kita bisa masuk ke fragment_user. Sorry, ini kita minimize dulu, kita kecilkan. Kita bisa tambahkan button ya di sini. Tambahkan satu button, kita copy dari sini. Oke, di sini kita paste. Kemudian ganti menjadi ganti email. Oke, kemudian di sini kita ganti edit button edit edit email ya. Email. Oke. Sudah. Ini harusnya udah nggak merah ya. Kemudian selanjutnya kita bisa masuk ke fragment user fragment, kita panggil, kita arahkan untuk si button yang tadi ke ini. Binding dot btn edit email, set on click listener. Kemudian di sini kita start activity, kita intent ke change email activity, intent this dari activity sekarang ke change email activity. Change email activity (2) class.java. Oke. Sini kok merah ya? Kenapa di sini merah? Oke, di sini coba kita buat ini ya. Variabel aja. File intent sama dengan kemudian di sini kita hapus. Ternyata ini intentnya ya yang merah ya. Intent. Ternyata saya lupa di sini menggunakan activity. Kemudian kita start activity, di sini adalah intent. Kita kasih finish. Nggak bisa ya? Oh, nggak usah berarti kalau nggak bisa. Selanjutnya kita bisa coba running ulang. Kita coba running ulang, teman-teman. Perubahannya. Tunggu sebentar.
Oke, masih dalam proses. Oh, ternyata nggak bisa ya, kita harus coba jalankan kembali. Coba running ulang. Kita install ulang untuk aplikasinya. Oke, berhasil install. Kemudian kita akan coba untuk mengganti password. Nah, selamat datang, kita ke user. Kemudian kita ganti email ya, sorry bukan ganti password tapi ganti email. Nah, nanti kita akan disuruh untuk memasukkan passwordnya. Nah, kita akan coba menggunakan password yang salah. Dan kita submit. Nah, nanti dia akan ngecek otomatis ke Firebase-nya apakah passwordnya atau benar. Kalau misalkan salah, nanti dia akan menampilkan pesan seperti itu. Dan ketika kita menggunakan password yang benar, kita klik submit. Nanti dia akan langsung dialihkan ke card view untuk memasukkan email. Nah, di sini kita akan memasukkan email yang baru. Nah, tapi pada sebelumnya kita lihat di sini untuk emailnya adalah m.rival282 ya. Kita akan coba ganti. Kita coba masukkan password yang benar. Submit. Kemudian email yang baru adalah coba rivalhibos@gmail.com. Dan kita klik save. Nah, jika muncul di sini ada muncul email berhasil diubah dan dia akan langsung menuju ke activity user. Di sini harusnya tadi dia masuk ke activity user ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini juga sudah berubah ya. Sini sudah berubah menjadi rivalhibos@gmail.com. Jadi cukup mudah untuk change email ini. Hanya kita menambahkan satu tambahan yang berbeda dia dari video sebelumnya, yaitu kalau kita lihat di sini kita hanya menambahkan untuk kredensial ganti emailnya aja di sini. Untuk yang kredensial ganti passwordnya, cek passwordnya ini kita bisa copy dari reset password activity di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian sini kita cek emailnya apakah kosong ataukah tidak sesuai atau tidak valid. Nah, kemudian kita jalankan kredensial ini. Jadi mungkin cukup sekian video kita kali ini. Jika ada yang masih bingung bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung saya. Kemudian kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.